Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum, analisis, perancangan dan pengembangan agrosistem. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang menderang seperti saat ini. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Siti Rabia Busairi MSI dan Pak Agus Rai SP MSI sebagai dosen mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Nama saya Muhammad Nurul Ashari, Stambuk 083 2018 0073. Saya akan memaparkan hasil laporan mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang hidup dan bekerja di sektor tersebut. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2016, jumlah tenaga kerja seluruh Indonesia adalah 120 juta orang. Walaupun angka tersebut mengalami keturunan 0,2% dibandingkan dengan Februari 2015, namun sektor pertanian masih menjadi kelompok kerja terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 38 juta orang atau 31,7% dari total tenaga kerja. Potensi bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor pertanian, utamanya pada petani, tanaman pangan dan hortikultura, adalah bahaya potensial seperti modernisasi pertanian dengan penggunaan racun-racun hama dan pemakaian alat baru seperti mekanisasi. Penggunaan pestisida merupakan salah satu cara para petani membasmi hama tanaman dalam meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman agar tidak mudah rusak, namun seringkali tidak mempertimbangkan dampak kesehatan bagi konsumen, lingkungan serta petani sendiri. Pestisida adalah bahan racun, namun dapat bermanfaat apabila cara penggunaannya dilakukan secara tepat dan benar. Semua pihak menghendaki bahwa teknologi pengendalian tidak menggunakan pestisida, namun lepas dari semua dampak negatif yang ditimbulkannya, sampai saat ini belum ada teknologi pengendalian hama yang dapat mengendalikan organisme pengganggu seefektif dan secepat pestisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jelita Putri Melolo, Stambuk 083 2018 0135. Baik, saya akan memaparkan mengenai hasil laporan kami. Pestisida merupakan racun yang mempunyai nilai ekonomi terutama bagi petani. Pestisida memiliki kemampuan membasmi organisme selektif atau target organisme. Tetapi pada praktiknya, pemakaian pestisida dapat menimbulkan bahaya pada organisme non-target. Dampak negatif terhadap organisme non-target meliputi dampak terhadap lingkungan berupa pencemaran dan menimbulkan keracunan, bahkan dapat menimbulkan kematian bagi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mengenali dan mengetahui tentang jenis dan informasi tentang pestisida agar tidak merugikan diri sendiri. Pengguna pestisida di lingkungan pertanian menjadi masalah yang sangat dilematis, terutama pada tanaman sayuran yang sampai saat ini masih menggunakan insektisida kimia sintesis secara intensif. Di suatu pihak, dengan menggunakannya pestisida, maka kehilangan hasil yang diakibatkan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan. Tetapi di satu pihak, dengan menggunakannya pestisida, maka kehilangan hasil yang diakibatkan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan.
tetapi akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti berkembangnya ras hama yang resisten terhadap insektisida jenis hama, seperti terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan di lain pihak, tanpa menggunakan pestisida akan sulit menekan kehilangan hasil yang diakibatkan OPT. Karena hal tersebut, kita harus menggunakan pestisida dengan sebaik-baiknya dan mengikuti cara pemakaiannya. Dosis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Anggraini, stam buku 83 2018 0020. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil laporan kami, yaitu UD Sahabat Tani Kapita merupakan suatu usaha yang bergerak pada penyediaan sarana produksi atau saprodi pertanian yang berupa pestisida, di mana usaha ini melakukan pemasaran produk miliknya langsung di lapangan pasar tradisional, yang lokasi dan situasi diketahui oleh pemilik usaha tersebut, sehingga mahasiswa menetapkan ini sebagai tempat untuk melakukan praktek lapang. Adapun lokasi praktek lapang kami yaitu di Jalan Kaua, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Nah, adapun visi misi yang ada di CV UD Sahabat Tani yaitu visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi juga merupakan suatu yang dilandaskan berdasarkan keinginan tentang pandangan atau cita-cita jauh ke depan tentang perusahaan dan tujuan perusahaan tersebut. Adapun visi pada UD Sahabat Tani Kapita yaitu menjadi sebagai sahabat petani guna membantu kesejahteraan. Adapun misi adalah pertanyaan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya. Mewujudkan visi misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Visi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses penciptaan tujuan. Adapun misi pada UD Sahabat Tani yaitu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan para petani yang merupakan konsumen dan tetap mempertahankan citra dan relasi yang ada. Sejarah singkat agrosistem kasus CVUD Sahabat Tani Kapita yaitu usaha dimiliki oleh Pak Haji Saprudin Lontang yang awal usahanya dimulai pada tahun 2007 dengan modal usaha awal yaitu 1.300.000 dan pestisida pertama yang dijual yaitu Regan yang merupakan jenis insektisida yang berfungsi untuk membasmi hama atau ulat. Kemudian pada tahun 2008 Pak Haji Saprudin Lontang berjualan keliling menggunakan sepeda motor dari tempat ke satu tempat yang lainnya sampai pada tahun 2011. Selanjutnya di tahun yang sama pemilik usaha mulai menyewa mobil angkut pasar yang mengangkutnya ke pasar mendagangkan usahanya. Kemudian pada tahun 2015 berikutnya dia membeli mobil baru. Lalu pada tahun 2016 pemilik usaha membeli mobil bekas untuk digunakan mengangkut barang dagangannya. Untuk bangunan usahanya sendiri dibangun pada tahun 2014 dengan menggunakan pekarangan rumah yang luasnya 4 x 6 cm persegi. Kemudian berikutnya pada tahun 2015 pemilik usaha membangun rumah yang di dalamnya terdapat tempat usahanya yang luasnya 7 x 10 meter persegi, di mana tempat usahanya masih digunakan sampai sekarang. Adapun peta kinerja agrosistem kasus yaitu 1. Proses investasi yang dialokasikan oleh usaha UD Sahabat Tani Kapita berupa sumber daya lahan dan bangunan, sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. 2. Untuk proses pengadaan barang dagangan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta sumber daya
peralatan. 3. Proses pengadaan barang dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta sumber daya peralatan. 4. Pengadaan barang diperoleh di pasar input dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta sumber daya peralatan. 5. Setelah itu dilakukan bauran pemasaran dengan menganalisis place atau tempat, price atau harga, dan promotion atau promosi dan produk atau produk. Kegiatan bauran pemasaran memerlukan sumber daya manusia untuk menganalisis place atau tempat, price atau harga, promotion atau promosi, dan produk atau produk. 7. Kemudian melakukan penetapan waktu dan tempat pemasaran yang akan dilakukan dalam proses pemasaran barang. 8. Kegiatan penetapan waktu dan tempat pemasaran memerlukan sumber daya manusia. 9. Kemudian melakukan kegiatan proses pemasaran. Kemudian melakukan kegiatan proses pemasaran barang di tempat dan waktu yang telah ditetapkan. 10. Saat melakukan kegiatan proses pemasaran diperlukan sumber daya manusia, sumber daya lahan dan bangunan, sumber daya peralatan, dan sumber daya manusia. 11. Barang dipasarkan di pasar input dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan. 12. 13. Pada saat proses kegiatan pemasaran berlangsung, maka akan mempengaruhi lingkungan sosial pada lokasi pemasaran. 14. Hasil dari pemasaran barang berupa pendapatan diputar kembali menjadi modal usaha sebagai investasi. 15. Dari kegiatan produk ini dapat menimbulkan dampak, yaitu berupa perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan atau mitra kerjasama dengan calon mitra yang lain. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.